Berdirinya Komando Daerah Angkatan Laut, Kodaeral 3, tidak bisa dipisahkan dari berdirinya TNI AL itu sendiri. Pada tanggal 10 Agustus 2025, dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, yang juga dihadiri oleh Bapak Kasal, Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menetapkan validasi organisasi TNI, yang salah satunya adalah Lantamal 3 menjadi Kodaeral 3, serta dikukuhkannya Laksda TNI Uki Prasetya sebagai Komandan Kodaeral 3. Kodaeral 3 merupakan unsur pelaksana yang berkedudukan di bawah Koarmada RI, bertugas melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan guna menyelenggarakan dukungan, logistik, dan administrasi bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut, menyelenggarakan patroli keamanan laut dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Kodaeral 3 memiliki fungsi utama dalam melaksanakan rencana dan program pembinaan kemampuan berdasarkan program kerja Koarmada RI, menyelenggarakan pembinaan potensi nasional di bidang maritim, menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di laut, melaksanakan operasi tempur dalam rangka operasi pertahanan pantai, melaksanakan pembinaan kekuatan TNI Angkatan Laut yang meliputi 4 KRI, 7 KAL, 6 pangkalan, dan sarana prasarana pendukung di jajaran Kodaeral 3. Kodaeral 3 memiliki wilayah kerja yang mencakup 6 provinsi, di mana terdapat pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal, yang meliputi Lanal Cirebon, Lanal Bandung, Lanal Banten, Lanal Lampung, Lanal Palembang, dan Lanal Bangka Belitung. Selain itu, Kodaeral 3 juga memiliki satu fasilitas pemeliharaan dan perbaikan atau Fasarkan Jakarta, Polisi Militer atau Pobal Kodaeral 3, Satuan Kapal Patroli atau Satro Kodaeral 3, serta Yon Marhanan 3 Jakarta. Adapun prestasi yang telah dilaksanakan oleh Kodaeral 3 belakangan ini adalah penggagalan penyelundupan 40 bok benih-benih lobster senilai 29,97 miliar rupiah di Pelabuhan Merak, Banten, menggagalkan penyelundupan 25 ton pasir timah ilegal oleh tim F1QR di Bangka Belitung. Bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, tim Satgas Kodaeral 3 mengamankan 3 kontainer balpres pakaian bekas ilegal senilai 1,51 miliar rupiah dan upaya penanganan aksi demonstrasi masyarakat di wilayah kerja Kodaeral 3. Kodaeral 3 berusaha melaksanakan tugas secara optimal dan profesional, serta siap membantu pemerintah menjamin keamanan dari sisi maritim, sehingga mampu mencapai tujuan sesuai tugas pokok dan fungsi TNI Angkatan Laut pada khususnya, dan tugas TNI pada umumnya. Kodaeral 3 mendukung dan siap mewujudkan personil TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Jalas Veva, Jaya Mahe. Kita tadi sudah lihat sekilas sejarah sehingga Kodaeral 3 lahir. Tapi kalau kita bicara tentang fungsi dan tugasnya, secara sederhana bagaimana Bapak menyampaikan jaminan keamanan kepada masyarakat dengan terbentuknya Kodaeral 3 ini, Pak Uki? Terima kasih Mas Doni sama Pak Mai. Kalau kita kan dengan kondisi yang sekarang perubahan dari mulai tanggal 10 Agustus ada perubahan dari Lantamal menjadi Kodaeral. Memang berdirinya Lantamal itu sekitar tahun 50 tidak jauh dari pembentukan sejarah Angkatan Laut itu sendiri. Pada tahun 60-an itu sebenarnya sudah ada Kodamar, kemudian daerah maritim, tapi dengan perubahan itu kemudian ada tahun 80-an menjadi Lantamal 3 waktu itu, dan pada tanggal 10 Agustus kemarin diresmikan dengan Pangkormar itu di Batu Jajar menjadi Kodaeral. Dengan fungsi-fungsi yang ada sekarang, dulu pangkalan Lantamal itu hanya mendukung sebagai fungsi pangkalan pertahanan, mendukung KRI-KRI. Untuk sekarang tugas tanggung jawab akan semakin luas dan semakin banyak, yaitu seperti contoh sebagai unsur pelaksana dari Koarmada RI, kita akan menjalankan pertahanan pantai, kemudian pertahanan pangkalan, kemudian juga sebagai fungsi pendukung logistik dan administrasi untuk kapal-kapal perang yang melaksanakan di wilayah sektor, terutama kalau di kami di sekitar
Jakarta. Karena kita juga ketahui bahwa tadi sudah di filler sudah sampaikan bahwa kita memiliki 6 provinsi. Ya. Di Bangka Belitung, kemudian Palembang, kemudian Lampung, Banten, kemudian ke Jawa Barat, Bandung dalam hal ini, kemudian juga Cirebon. Dengan luas wilayahnya yang cukup besar sekali ini, maka dengan tanggung jawab begitu juga untuk teritorial yang akan kita laksanakan, tugas tanggung jawab untuk Kodaeral akan semakin banyak dengan fungsi pokok yang sudah ada. Demikian, Mbak. Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai fungsi pokoknya ya, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak mengenai tupoksi dari Kodaeral 3 ini. Tadi juga saya sampaikan, Ya, sudah disampaikan. ada tugas keamanan laut Ya. yang sudah ditetapkan di field juga. Dalam dekade kita menjabat beberapa bulan yang lalu, kita sudah menangkap baby lobster di Banten. Ya. Itu cukup sumber daya laut yang cukup menjanjikan kalau di ini. Kemudian juga pasir timah di Bangka Belitung itu sampai 40 ton. Kemudian juga yang terakhir 3 kontainer itu balpres, yaitu barang bekas dari luar. Yang mungkin selama ini kelihatannya dengan adanya barang bekas itu akan menghancurkan jelas ekonomi masyarakat. Begitu juga untuk baby lobster yang kita indikasi pasti akan dibawa keluar. Itu akan mempengaruhi jelas kondisi ekonomi negara, sehingga dengan adanya kita sebagai pertahanan selain di laut juga keamanan laut juga melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di laut, sehingga akan ekonomi akan membantu terutama negara. Dengan Makanya kondisi ada lagunya Pak Uki. Gimana, Pak? Nenek moyangku orang pelaut. Nah, makanya Julius Viva Jaya Mahe. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 3 Laksamana Muda TNI Uki Prasetya STMM. Pak Uki, terima kasih bersama kami.